over 1 million followers. You're lucky to have him. I'm lucky to have him in here. Please make some noise for Panji Pragiwaksono. Yeah. All right, everybody give it up for Jonesy. Come on. Yeah. Do a great job here. Trying to maintain sanity. This is actually it's an important month. It's been a big month for me because this month is exactly 3 years since I moved from Jakarta to New York to try to do stand up. No. I am regretting it every day because I don't see any result, you guys. There's no result. I've been doing this for 3 years. There's no result. What happened? If I go to gym every day, every week for 3 years, I'd see a result, right? Why isn't it like that with stand-up? Stand-up is fucking hard. If I ate McDonald's every day, every week for 3 years, there would be a result. I'd probably die of heart attack. Still a result, Jonesy. Oh, man. Yeah. Orang mungkin bingung, New York gimana ya? Perasaan kemarin si Panji udah tadi weekly vlog udah pakai kaos, sekarang pakai jaket lagi. Nggak tahu emang brengsek kotanya. Dingin lagi aja, nggak kelar-kelar. Ini berarti udah bulan Maret mau masuk ke April masih dingin. Secara rata-rata masih di bawah 10 derajat Celcius. Ini aja hujan sekarang. Entahlah. Minggu ini adalah minggu yang lebih banyak aktivitas gue sebagai CEO daripada sebagai komika. Karena setelah kemarin gue banyak keluar untuk gig dan untuk open mic, di episode ini gue keluar cuma 1 kali. Karena gue mengutamakan 2 hal, kerjaan gue sebagai CEO dan lari. Nanti gue akan cerita. Tapi ini adalah Dota di Weekly Vlog pertama juga yang gue akan mulai bacain pertanyaan-pertanyaan dari penonton Dota di Weekly Vlog terkait Comika. Karena di episode minggu lalu, recap aja, gue cerita bahwa Dota di Weekly Vlog itu kan harusnya kan vlog yang menangkap perjalanan gue dalam karir. Nah, konteksnya waktu itu adalah karena gue udah nggak lagi jadi CEO dan gue menjadi komika di New York, sehingga aktivitasnya adalah aktivitas komika. Sekarang, sambil menjalankan aktivitas sebagai komika di New York, walaupun fokusnya jadi nggak ke sini ya, fokusnya ke Comika, gua banyak aktif dengan peran gue sebagai CEO Comika. Terus gitu gue mikir, kalau lagi di Jakarta mah kelihatan tuh aktivitas gue sebagai CEO dalam footage. Kalau lagi di New York nggak kelihatan karena gue banyaknya secara online. Gue akan ceritain juga tentu, tapi maksud gue mungkin akan lebih berdampak si Dota di Weekly Vlog untuk menggambarkan aktivitas gue sebagai CEO dengan jawabin pertanyaan-pertanyaan terkait Comika. Di episode ini pun, kalau lo mau nanya terkait Comika, taruh aja di kolom komentar. Di akhir episode gue akan bacain 3 pertanyaan dari 3 orang, ya. Tapi sebelum nyampe ke situ, ini adalah minggu di mana gue akhirnya kembali berlari. Udah dari 1-2 minggu ke belakang tuh gue mikir pengen lari lagi, tapi gimana ya? Gue mau lari pas Ramadan. Tapi gue bisanya larinya sebelum buka puasa. Dan kalau sebelum buka puasa, seringnya gue masak ataupun nyiapin makanan. Dan sejujurnya nggak tahu kuat, nggak tahu enggak. Jadi di minggu ini gue memutuskan untuk nyobain larinya setelah berbuka. Jadi hari Senin, gue buka pakai air putih. Terus kurma habis, jadi gue makan coklat satu biji segini. Habis itu gue lari. Karena rute lari gue itu banyak masuk hutan ya. Nanti Adit bisa keluarin footage gue masuk ke hutan. Karena rute lari gue tuh sebenarnya banyak masuk hutan. Gue memutuskan untuk kali ini nggak masuk hutan, cuman sitiran aja dengan konsekuensi kilometernya nurun. Biasanya kan easy run gue Senin Kamis itu
7 kilo. Sekarang gue coba pendekin, dan gue cari tahu ketika gue larinya di dalam kota aja, nggak masuk ke hutan, itu dapatnya berapa, karena kan gelap ya, udah larinya kan setelah maghrib. Lari gue, dan sejujurnya gue ngerasa enak banget larinya, bukan cuman karena gue menemukan lagi kebahagiaan dari lari, terus bisa gerak lagi, bisa olahraga lagi, tapi juga karena gue dapat sepatu baru. Sepatu lari gue kan selama ini secara historis tuh cuma ada 3. Satu Adidas Ultra Boost yang lama banget itu, terus gue punya Boston 12, terus gue punya Mizuno Wave Sky 8. Kemarin dikasih sepatu tuh gue tuh, Ortus 8 yang Hype Runner ya, gue lupa maaf ya namanya ya, Ortus 8 pokoknya. Dikasih, terus gue cobain dan ternyata menyenangkan. Gue sampai kepikiran, gue pengen nyobain sepatu-sepatu merek lain. Karena waktu lari itu terasanya menyenangkan sekali. Lari, pas selesai gue dapatnya 5 kiloan, pace-nya masih di 7, lumayan. Kemarin-kemarin sebenarnya pace gue di 6. Tapi oke lah ya, lagi bulan puasa juga perut kosong seharian. Tapi setelah itu gue ngepost di Instagram. Gue baru ngerasain ini sepatu lari merek lokal. Kayaknya kalau untuk sepatu lari merek lokal masih oke deh. Ada rekomendasi nggak sepatu lari merek lokal? Terus jadi langsung rame gitu. Langsung rame, terus gue nanya juga sekalian. By the way, kalau di kota-kota mainstream gue bikin lari bareng, 5K aja, pada tertarik atau enggak? Dan ternyata pada rame. Nah, dari situ ada brand masuk. Di antara banyak sepatu-sepatu, merek-merek sepatu lokal, ada yang menyelusup agresif terlebih dahulu dan mengambil kesempatan ini. Dan kelihatannya kalau gue nggak ada halangan yang berarti, kayaknya sih beneran bakal jadi tuh. Jadi di kota Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Medan, Makassar, Palembang, dan Jakarta, sebelum acara dan mungkin sesudah acara tergantung kotanya, akan ada lari 5K sama followers gue. Nggak harus penonton mensrea kok. Nggak nonton mensrea karena kehabisan tiket, ikut lari juga nggak apa-apa. Nanti kita akan coba tentukan ngumpulnya di mana. Gue juga ini kan baru untuk gue juga nggak tahu kalau misalkan rame-rame sama followers, pace-nya enaknya berapa gitu. Karena di kolom komentar ada yang bilang, ayo mas kita lari bang, pace-nya 4. Kata gue, buset. Gue mau lari bukan mau kabur. Walaupun lucu juga kabur. 5K kabur aja dulu, 5 kabur aja dulu. 5 kabur aja dulu, 5K kabur aja dulu. Ide bagus. Tapi ya nanti kita coba jalanin lah. Setelah gue lari, gue cek Garmin gue, terus katanya recovery-nya 33 jam, yang menurut gue itu kabar baik, mengingat gue udah nggak lari mungkin 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu kayaknya. 2 minggu gue nggak lari. Terus udah, akhirnya nggak bisa open mic karena gue lari kan, itu kan maghrib tuh jam 7:05 kalau gue nggak salah, gue lupa. Terus gue lari, selesai mungkin jam 8 lebih dengan keringetan, nunggu keringetan kering, terus mandi udah jam 9 dan gak kejar apa-apa. Terus Selasa gue open mic. Gue open mic ke Fear City Comedy Club, punyanya temen gue, Jonesy Corona, saya ingat sekarang. Dan lokasinya jauh banget. Gue naik 1 bis 2 kereta, gue naik Q27, nyambung ke kereta 7, terus nyambung ke kereta F. Kereta F-nya 22 stop apa 23 stop, jauh banget. Nyampe sana, open mic-nya sepi, open mic-nya cuman 6 kayaknya, 7 orang. Dan masing-masing jadinya dapat 7 menit, sudah gue open mic di situ. Sebelum mulai, ada komika-komika muda di kanan gue nih. Yang satu SMA, yang satu kuliah. Terus yang kuliah bilang, gue merhatiin tuh, lu lumayan oke, kita ketemu berapa kali, beat lu oke. Lu harus main sosmed, kata yang kuliah. Ya gue juga main sosmed sih, gue udah mulai aktif. Ah iya, coba lihat sosmed lu. Terus kata yang kuliah, keren nih, kalau lu terusin, dapet lah lu, followers lu pasti numbuh signifikan, jadi banyak lah, lumayan jadi 100.000, bisa lah gitu. Terus kata yang anak SMA, ya 100.000 masih jauh. Enggak, tapi lu harus konsisten segala macam. Udah nih. Terus mereka ngobrol lagi. Inilah kenapa gue gak gitu suka nongkrong sama komika-komika di New York. Karena rata-rata umurnya jauh. Cuman Josh sama Kevin
Amar Rashad doang yang ujung-ujungnya deket sama gue. Sama Eric Walsh mungkin enggak ya. Ya mereka bertiga aja, karena mereka tua. Josh umur gue, Rashad hampir seumur gue, itu 30-an. Kevin 20-an akhir, tapi dia tua gitu mental state-nya. Jadi gue nyambung sama mereka. Ini anak-anak ini ngomongin ini hal-hal yang enggak nyambung gue, nggak enak gitu. Oh sama Shane Lawler gue nyambung, karena Shane Lawler seumur gue tuh, yang suka jadi bartender di Producers Club. Gue nggak tahu Adit ingat atau nggak orangnya, tapi orangnya sering banget muncul. Bahkan di episode pertama gue balik lagi ke New York tuh, gue ada muncul ke Producers Club ngasih lihat Shane Lawler. Tapi abis itu gue naik, terus di-introduce-nya sama John C. Corona. We're in for a special guest all the way from Indonesia. Over 1 million followers. You're lucky to have him. I'm lucky to have him in here. Please make some noise for Panji Pragiwaksono. Yeah. All right, everybody give it up for Jonesy. Come on. Terus mereka langsung berdua, siapa orang gitu? Mereka habis ngomongin followers. Terus gue naik, terus gue nyobain sejumlah beat baru dan nerusin sejumlah beat relatif baru. 2-3 minggu kemarin ini gue masih coba ulang-ulang joke itu. Terus udah gue balik deh, jauh perjalanannya. Hari Rabu, hari Kamis gue nggak bisa karena gue banyak melakukan aktivitas gue sebagai CEO. Kan sebagai CEO ya, ini jadwal rutin gue kasih tahu. Minggu malam gue meeting. Ya, setiap minggu malam jam 10 ya, jam 9. Minggu malam jam 9 waktu New York gue meeting, karena di Indonesianya kan jam 8 pagi. Gue meeting sekitar 3 jam. Terus hari Senin pagi gue meeting finance and operation terus setiap pagi. Terus malamnya harusnya gue bisa open mic, tapi kalau gue larinya pagi setelah meeting, kalau misalnya lagi bulan Ramadan ya, habis meeting gue bisa lari deh gue. Malam gue bisa open mic, sore malam bisa open mic. Selasa gue pagi ada meeting sama tim sales gue. Habis itu meeting gue sebagai talent. Habis itu Selasa kemarin itu gue ada live IG sama Ustadz Felix Xiao mempromosikan Before Iftar. Sambil ngasih teaser, gue tuh punya ide untuk bikin konten judulnya Kembali. Kembali itu sebenarnya konten wawancara dengan Ustadz. Untuk sekarang sih utamanya Ustadz Felix Xiao ya. Ceritanya podcast yang akan membantu orang-orang yang selama ini ada di jalan yang zigzag kembali ke jalan yang lurus gitu poinnya. Utamanya membantu gue, tapi kan mungkin ada orang-orang lain juga yang ya belajar agama tapi meleng gitu dari jalan yang lurus gitu. Pengen balik ke jalan yang lurus, terus mulainya dari mana ya? Nah, mulainya dari konten gue tuh Kembali. Mungkin bukan konten gue, mungkin akan jadi kontennya Comika, tapi ya gitulah, gue teasing sedikit. Nanti pas gue ke Jakarta bakal ngerjain sejumlah episode konten itu sama Ustadz Felix. Nah, malamnya kan gue open mic tuh. Rabu, paginya gue ada meeting promo sama meeting dengan Comika ID untuk platform streaming service-nya. Malamnya, makanya gue nggak bisa open mic, karena jam 10 gue ada workshop untuk membuat dan memperbaiki dan menambahkan SOP untuk tim sales gue. Workshopnya itu dari jam 2 sampai jam 2:30. Iya, sampai jam 2:30 pagi. Jadi daripada gue habis bensin karena sorenya atau malamnya maksain open mic, teler gitu, sebentar gue tahu workshopnya akan panjang. Ini aja cepet, tadinya gue nggak bohong. Di sini tulisannya, workshopnya sampai jam 5 tulisannya, sampai jam 5 pagi. Untung kemarin selesai jam 2:30. Gue masih bisa tidur, terus bangun, terus nyiapin sahur, terus sahur. Nah, paginya jam 8 gue meeting fisikal. Jadi abis gue meeting sampai jam 2:30, tidur sebentar, bangun untuk sahur, tidur lagi bentar. Lain kali saya akan salat subuh, tidur sebentar. Terus paginya bangun lagi untuk meeting dengan fisikal, si brand merchandise yang bikin kaos ini dan kaos-kaos lain. Habis itu meeting sama tim promotor gue. Nah,
By the way, ngomongin soal kaos ini ya. Belakangan ini tuh banyak banget yang nanyain, dijual lagi nggak sih? Emang kalau dijual lagi ada yang mau beli? Masih ada yang mau beli? Kayaknya udah banyak gue ngejual kaos ini. Tapi coba kasih tau di kolom komentar. Kaos Cut That Stupid Shit, pada masih mau nggak? Kalau mau, dan banyak yang mau, ntar gue pertimbangkan untuk produksi ulang. Anyway, setelah itu, malamnya gue nggak bisa open mic tuh hari Kamis. Karena gue ada meeting lagi. Jam 8 gue ada meeting. Jam 8 meeting sama sebuah media besar di Indonesia terkait partnership. Jam 10 meeting sama calon sponsor. Jam 11 meeting sama calon strategic partnership juga. Dari pihak yang sangat terkenal, satu Indonesia tahu. Jadi akhirnya Rabu, Kamis gue nggak bisa open mic. Jumat gue bisa open mic dong. Tapi gue menimbang-nimbang, harusnya Kamis kemarin tuh gue lari. Tapi gue nggak lari, tapi gue pengen lari 2 kali seminggu lagi. Gue pengen ada progres gitu dari yang Senin kemarin, gue nggak pengen lari cuma sekali seminggu. Gue menimbang-nimbang open mic atau lari, open mic atau lari. Akhirnya lari yang menang. Akhirnya hari Jumat, gue memutuskan untuk lari. Tapi kali ini ganti sepatu pakai Wave Sky, Mizuno Wave Sky 8 gue. Lari, lebih baik secara pace. Terus setelah lari, gue cek Garmin gue, tulisannya recovery-nya 21 jam. Lebih baik lagi. Itu yang nggak enak dari berhenti lari lama. Kalau lu berhenti lari lama gitu sebulan, waktu recovery-nya jadi lama lagi. Walaupun jadwal Senin Kamis masih keburu sih, cuman dari informasi yang dikasih sama Garmin gue kan, intinya adalah karena lu jeda larinya udah lama, lu butuh waktu lebih lama untuk recovery. Intinya kan itu. Pengennya kan nggak lama gitu waktu recovery-nya. Terus udah deh, Jumat gue lari, Sabtu dan Minggu gue nggak ngapa-ngapain sama anak-anak aja di rumah sama Mila. Itulah kegiatan gue di minggu kemarin itu. Di minggu selanjutnya, di episode selanjutnya gue berniat untuk open mic lebih rajin, lebih rutin lagi, karena sejauh ini sih nggak ada jadwal meeting malam ya, sehingga nggak mengganggu open mic gue. Gue pengen ngumpulin joke baru gue. Pengen nyoba, keluar aja dulu dah. Nggak tahu mau ngomongin apa, tapi keluar aja dulu ngomongin joke. Ngomongin hal-hal baru, joke-joke baru gue kumpulin gitu. Gitu. Nah, sekarang waktunya untuk masuk Selipan CEO. Sisipan CEO. Sisipan CEO. Bumper Dit. Bingung Adit. Bumper apa? Nggak ada request bumper. Apa kayak ditulisan set itu sisipan CEO gitu, atau apa di gambar kepala gue nyelip gitu, nyisip gitu. Apa kayak? Masukin aja. Siap ya? Sisipan CEO. Gitu. Bagus deh. Gue percaya bagus. Kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan terkait Comika. Seperti biasa gue ingetin sekali lagi, tadi gue udah ngomong di depan, gue ngomongin sekali lagi. Setiap episodenya gue buka pertanyaan terkait Comika, taruh aja di kolom komentar. Di akhir setiap episode dari Weekly Vlog, gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan tersebut, biar si CEO Comika ini ngupdate juga kondisi perusahaan, apa yang lagi perusahaan lakukan kepada masyarakat. Kayak pengumuman semi obit akan kami promotori di Jakarta, itu kan mendapatkan reaksi yang sangat positif. Hal-hal kayak gitu bisa gue ceritain tuh ketika gue lagi masuk ke segmen Sisipan CEO. Bumper lagi. Mantap. Pala gue dingin. Dingin pala gue, guys. Oke. Question sebut Comika dari Johan di sini. Ini sayangnya pertanyaannya ada 3 ya. Untuk sekarang gue lolosin, tapi selanjutnya satu orang satu pertanyaan ya. Karena kan kuotanya memang 3 pertanyaan. Karena ini juga salah satu dari 3 pertanyaan ini pertanyaan yang paling sering ditanya. Jadi sekarang CEO sebelumnya kemana? Cuma pengen tahu aja. 1. Kedua, kapan kira-kira akan ekspansi dari Jakarta dan kota target utamanya apa? 3. Soal fundraising ini udah sejauh apa ya Bang? Sukses untuk Comika, sukses untuk Bang Panji dimanapun berada. Pak Daniel setelah tidak menjabat lagi jadi CEO Comika, sekarang lagi memulai sebuah venture sendiri, memulai sebuah usaha sendiri. Tapi kayaknya bukan hak gua untuk bercerita apa yang jadi usahanya Pak Daniel. Tapi kemungkinan besar ketika itu sudah mulai jalan, Comika akan banyak kolaborasi sama Pak Daniel juga terkait ini. Pak
Pak Daniel kan juga memang kan, beliau ini kan serial entrepreneur, jadi memang punya sejumlah wirausaha, invest di sejumlah startup juga. Gitu. Terus, kapan kira-kira ekspansi dari Jakarta dan kota target utamanya apa? Lebih mudah untuk gue jawab kota target utamanya. Ketika Comika hadir di tempat lain, bentuknya udah pasti comedy club. Jadi comedy clubnya yang akan hadir di tempat lain. Comika comedy clubnya akan muncul di kota-kota lain. Itu bentuk ekspansi dari Comika. Kedua, kalaupun kami ekspansi, Comika itu akan ekspansi ke kota-kota market stand up dulu, yang basis stand up comedy-nya memang sudah besar. Contohnya ya kayak Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan mungkin, Bandung, Bogor, Semarang, Malang. Ini kota-kota seperti inilah. Kalaupun ekspansi, tapi kapannya ini belum tahu karena Comika harus saat ini ya kan Comedy Club tuh kan bahkan gue ngerasanya Comika Comedy Club itu belum dioptimalkan karena 3 tahun terakhir kan tidak di tangan gue dan sekarang ketika di tangan gue udah ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memfokuskan kembali dengan experience-nya Comika Comedy Club. Nah, ketika kami udah matang gitu ya dengan Comika Comedy Club Jakarta dan secara finansial Comikanya udah nggak goyang, udah ready untuk ekspansi, nanti akan ekspansi. Tapi kapannya gue belum bisa kasih informasi. Untuk sekarang kami ketika gue masuk ke Comika, gue mencanangkan sebuah strategi ya. Ya strateginya namanya hat-trick Comika. Hat-trick Comika namanya juga hat-trick. Tugas kami di tahun ini mencetak 3 gol. Clean sheet, score more, sama climb the league. Clean sheet berarti memperbaiki pembukuan kami. Score more meningkatkan revenue kami dan menciptakan margin profit yang lebih baik. Kemudian climb the league itu kami ingin lebih baik sebagai sebuah perusahaan. Ibarat tim sepak bola, Comika itu kayak klub Liga 3 gitu. Pengen promosi nih ke Liga 2, tapi untuk itu kan si tim sepak bola ini kan juga mainnya mesti lebih bagus, latihannya lebih oke, main barangnya lebih oke, sehingga bisa naik ke Liga 2. Dari Liga 2 mainnya lebih oke lagi, lebih baik lagi dengan challenges yang lebih tinggi daripada Liga 3, kemudian naik ke Liga 1. Nah, ketika nyampe Liga 1, itulah target kami di mana namanya juga klub di Liga 1, sponsornya kan beda tuh di jersey dibanding klub sepak bola Liga 3. Nah, itu yang jadi fokus kami, 3 itu. Itu dulu, baru kita ngomongin yang lain-lain, termasuk seperti ekspansi Comika Comedy Club. Terus, soal fundraising ini udah sejauh apa, Bang? Harus gue akuin, setelah kami jalan fundraising sama Pak Daniel, ketika masuk ke gue sekarang lagi fokus untuk menyiapkan Comika untuk jadi seperti Comika yang gue mau, untuk kemudian bisa jalan seperti yang gue rencanakan. Saat ini pembicaraan sedang terjadi dengan satu pihak investor. Nanti akan gue kabarin nasibnya jadinya seperti apa. Tapi untuk sekarang ya Comika kalau misalkan lebih baik, lebih sehat, lebih oke, lebih gemak, lebih gaung, dia akan memancing investor pada akhirnya juga. Jadi fokus di hat-trick Comika dulu sih untuk sekarang kalau untuk gue. Terus pertanyaan kedua. Mana tadi ya? Nah ini dia. Bang, bukannya tanggalan semi-obit dekatan sama Mensreya Jakarta. Apakah Comika nggak hektik itu ngurusnya? Betul sekali. Semi-obit itu tanggal 29 Agustus. Tanggal 30 Agustus adalah Mensreya. Comika akan split tim. Memang akan hektik, memang. Tapi kan, gue nggak tahu, lu tahu ini atau enggak. Tapi perusahaan promotor ya, lu ngeliat perusahaan promotor atau promotor yang ngerjain festival dan segala macam itu kalau lu tahu dalamnya, itu isi itu orangnya nggak banyak, cuman hampir semua promotor yang gue kenal isinya nggak nyampe 5 orang. Sisanya mereka outsourcing, by contract gitu ya. Kayak misalkan mau ngerjain festival, kepalanya tuh sebenarnya cuma 5 orang ini. Tapi ketika udah mulai deket ke hari H, baru mulai tuh ngambil outsource gitu ya, ngambil
orang-orang dari luar cabutan, kemudian bayarannya mereka ada di dalam cost structure-nya si festival tersebut. Nah, Comika juga seperti itu. Timnya, kepalanya memang nggak banyak, tapi kami kemudian membangun tim ad hoc untuk mengerjakan sejumlah event. Nah, makanya tim kami fokusnya jadi bisa dibagi dua karena peran orang-orang kami itu lebih kepada strategik aja, tacticalnya kami nge-hire orang-orang. Tentu di bawah pantauan kami karena promotornya kan kami. Tapi eksekutornya bisa orang-orang yang kami rekrut khusus untuk event-event tertentu. Gitu kurang lebihnya. Dan bukan berarti nggak ribet, tetap ribet. Secara konsentrasi pasti kepecah. Tapi itulah, menurut gua ya, itulah konsekuensi menjadi comika. Lu ngelihat ada peluang, Sami Obeid adalah salah satu komika yang menurut gue marketnya signifikan sekali di Indonesia. Kemarin responnya positif. Sekarang gue yakin juga nanti di kolom komentar juga orang responnya positif. Saminya emang jendelanya itu emang di Agustus itu. Karena dia dari Australia mau ke India, dia sendiri mau mampir. Jadi kami nggak ngeluarin ongkos untuk bawa dia dari Amerika gitu. Peluang ini mungkin nggak dapat lagi. Ya udah kita ambil kesempatan ini. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan ketiga terkait comika. Pertanyaan yang menurut gue cukup basic, tapi gue sadari banyak orang yang bertanya ini. Dia nanya gini. Oh sorry, tadi pertanyaan dari MK6 ya. Yang selanjutnya dari Rio Raturizi. Mau nanya kalau nonton open mic di Comika gimana bang proses? Saya pengen nonton sekali-sekali. Datang aja. Makanya open mic-nya Comika kan ada dua. Open mic pecahkan itu gratis. Gratis nontonnya. Nontonnya gratis, komika yang naik juga boleh siapapun. Lu mau naik juga boleh. Beneran. Daftarnya online. Makanya follow Instagramnya comika.pecahkan. Di situ lu bisa daftar untuk jadi penonton atau utamanya daftar untuk jadi komika yang naik. Tapi kalaupun enggak, datang aja langsung. Open mic pecahkan mah datang aja. Biasanya tiap hari Selasa, tapi kami bentar lagi mau geser ke hari Jumat. Siap-siap ya. Kamis jadi harinya Comedy Gym. Jadi Kamis Jumat open mic tuh. Kamis Comedy Gym, Jumat open mic pecahkan. Pecahkan itu lembaga edukasi stand up ya. Jadi bagian dari produk mereka adalah open mic untuk umum karena semua orang boleh naik. Kalau Comedy Gym, komika yang pesertanya yang naik open mic itu cuman yang pro doang, anak-anak stand up Indo. Penontonnya boleh untuk umum. Beli tiket nonton Comedy Gym di aplikasi Comika Event. Lu download aplikasi Comika Event, lu beli tiket Comedy Gym di situ. Datang langsung untuk nonton. Intinya nonton show di Comika mah ya untuk umum. Waktu itu pernah ada yang nanya, pengen nonton open mic di Comika, boleh nggak sih kalau bukan anak komunitas? Loh, boleh. Yang komunitas itu yang naik, itu juga di Comedy Gym. Di open mic pecahkan itu untuk umum. Open mic pecahkan untuk umum. Lu boleh naik open mic di open mic pecahkan. Yang sekarang Selasa dan akan geser ke Jumat. Tapi open mic yang Comedy Gym itu cuma untuk anak-anak stand up Indo, cuma untuk yang pro doang. Lunya boleh nonton, bayar tiket. Tiketnya berapa gue lupa. 40.000 apa? 30.000 lupa gue. Gitu ya. Jadi intinya adalah download aja dulu aplikasi Comika Event. Lu beli tiket di situ, beli tiket live streaming, beli tiket offer tuh di situ banyak. Ya. Oke. Itu aja pertanyaannya. Sorry untuk yang lain nggak kejawab pertanyaannya karena 3 doang per episode, walaupun tadi jatuhnya 6 ya. Tapi untuk selanjutnya, masing-masing satu pertanyaan. Di tiap episodenya gue akan jawabin 3 pertanyaan penonton Dota di Weekly Blog di akhir setiap episode. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye-bye. Oh iya, topi ini kayaknya masih bisa lu beli di Physical. Mantap. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.